Minasan, spoiler lengkap chapter 1101 One Piece telah rilis dengan judul Bonnie Sayang, di mana pada chapter kali ini kita akhirnya tahu bagaimana Bonnie menjadi bajak laut. Bahkan Bonnie sanggup menggunakan serangan yang menyerupai Gear Tree milik Luffy loh. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh ya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya Minasan. Pada cover chapter kali ini kita diperlihatkan Vegapunk, Ke-6 Punk, dan Vega Force 01 ya Minasan. Spoiler pun dimulai ketika Kuma mengingat saat ia bersama dengan pasukan revolusi sedang berada di kerajaan Goa. Saat itu Kuma sadar jika Dragon adalah orang yang banyak tahu mengenai militer dari kerajaan Goa. Bahkan, Kuma mengatakan jika Dragon telah mengunjungi sebuah desa untuk mengamati seorang anak laki-laki. Wah, pasti itu si Baka Sencho ya Minasan. Kita pun melihat Dragon yang mengatakan bahwa teruslah berbicara jika kau ingin mati. Kuma pun bertanya, kenapa? Kemudian Dragon menjelaskan jika seorang anak adalah kelemahan orang tuanya. Wah, tapi kenapa ente meninggalkan anak baka itu, Dragon-san? Mendengar itu, Kuma pun mengerti dan tidak akan membahasnya lagi. Kembali ke desa Fushia di mana Kuma kini berada di Gunung Kalubo, tepat di belakang desa Fushia. Ia terus memperhatikan Luffy yang saat itu berusia 16 tahun Minasan. Kita juga melihat Luffy yang sedang berlatih. Tampak Luffy menggunakan Gomu Gomu no Ono, serangan yang mengalahkan Arlong. Tiba-tiba Denden Mushi Kuma berbunyi. Ia dihubungi oleh pemerintah dunia. Luffy pun mendengar suara Denden Mushi tersebut. Bahkan Luffy terkejut karena merasakan aura dingin di dekatnya. Namun ketika Luffy berbalik, Kuma telah menghilang. Wah, ternyata Kuma memang sudah tahu siapa Luffy sebelum bertemu di Sabaody ya Minasan. Luffy pun mengatakan bahwa sepertinya ada hewan yang sangat kuat di hutan tersebut dan belum ia kalahkan. Kuma pun meninggalkan desa Fushia untuk menjalankan misinya. Kemudian terlihat ia membantu kapal dagang yang diserang oleh bajak laut. Sehingga Kuma pun berhasil membuat para bajak laut tersebut menyerah. Lalu Kuma terus mengirim surat kepada Bonnie. Kuma mengatakan jika ia sangat mencintai Bonnie. Ia juga menjelaskan bahwa ada begitu banyak pulau yang sangat indah dan menakjubkan. Dan itu semua akan menjadi lokasi tempat mereka nanti akan berlayar bersama di masa depan. Kembali ke kerajaan Sorbet, kita diperlihatkan bahwa semua surat Kuma ternyata tidak sampai ke Bonnie. Semua surat tersebut ditahan oleh si cantik Alpha Minasan. Di sisi lain, Bonnie tampak sedih karena terus menunggu setiap hari surat dari Kuma. Namun di sini, Bonnie ternyata tidak pernah memberitahu kepada Cyper Egg mengenai kekuatannya sendiri. Itu karena Connie telah memberitahu Bonnie untuk tidak memberitahu siapapun kekuatan Toshi miliknya. Menurut Connie, elang yang cerdas harus selalu menyembunyikan cakarnya. Kemudian Kuma kembali ke laboratorium Vegapunk. Kita diperlihatkan di mana Kuma bertemu dengan klon Stacy. Stacy pun berkata bahwa aku ingin tahu siapa yang lebih malang, manusia tanpa kesadaran atau klon dengan kesadaran. Lalu Vegapunk pun muncul dan berkata, cukup Stacy, sudah kubilang kau itu manusia. Vegapunk lalu menjelaskan bahwa setelah modifikasi selesai, Kuma tidak akan memiliki lagi kenangan atau emosi yang tersisa. Namun Vegapunk akan berusaha untuk terus menjaga kesadaran Kuma hingga detik terakhir. Dan sekarang sisa 1 tahun tersisa hingga operasi modifikasi Kuma selesai. Kemudian Kuma terlihat terus membantu para pasukan revolusi, namun di sisi lain Kuma terus diam. Ia tidak pernah berbicara sama sekali, bahkan kepada Dragon. Membuat Dragon dan yang lainnya berpikir jika Kuma memiliki alasan melakukan itu semua. Kembali ke kerajaan Sorbet, Bonnie sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-9, tapi tak satu pun surat dari Kuma yang sampai di tangan Bonnie. 1 tahun pun telah berlalu, kini Bonnie telah pulih 100% dari severe scale yang ia derita. Tetapi Alpha tidak membiarkan Bonnie untuk keluar dari gereja hingga ulang tahun Bonnie yang ke-10. Lalu Connie pun mendapatkan informasi dari sebuah bar di kota
bahwa salah satu anggota tim medis yang merawat Bonnie keceplosan jika mereka adalah agen pemerintah dunia. Connie dan para warga pun menyadari bahwa situasinya sangat berbahaya, sehingga mereka pun merencanakan pelarian untuk Bonnie. Gio-Gio dan yang lainnya akan membawa Bonnie ke laut dan membantunya menemukan Kuma. Mereka merombak kapal nelayannya menjadi kapal bajak laut dan mendekornya agar terlihat seperti pizza. Connie dan Bonnie pun berganti pakaian, di mana Bonnie mengubah wujudnya menjadi tua, sehingga ia berhasil melewati para penjaga dan mencapai kapalnya. Tetapi Alpha menyadari bahwa itu adalah Bonnie. Alpha pun mengejarnya dan berniat untuk menghajar Bonnie serta menahannya lagi. Bonnie dalam wujud anak-anaknya pun mengingat ketika ia bertanya kepada Kuma seperti apakah wujud Nika itu. Namun Kuma menjawab bahwa ia juga tidak begitu paham karena yang Kuma tahu tentang Nika hanya tubuhnya yang elastis dan bisa bertarung sesuka hatinya. Bonnie pun langsung menyerang Alpha menggunakan Distortion Future, di mana Bonnie berteriak, "Masa depan di mana aku menjadi seperti Nika." Kita pun melihat Bonnie meninju Alpha dengan pukulan raksasa yang menyerupai Gear 3 milik Luffy minasan, dan Bonnie pun berhasil melarikan diri dari kerajaan Sorbet. Tertulis pada panel akhir bahwa pemerintah dunia segera menyadari pelarian Bonnie. Kapal nelayan yang berubah menjadi kapal bajak laut berlayar mencari ayahnya. Mereka telah menyaingi Luffy dan bajak laut lainnya dari generasi itu. Wah, seru banget ya di bagian akhir ini minasan. Cikal bakal generasi terburuk yang sempat mengguncang lautan One Piece. Kita juga akhirnya paham jika sejak umur 10 tahun, Bonnie telah menjadi bajak laut hanya untuk mencari Kuma. Dengan kata lain, Bonnie telah menjadi bajak laut selama 2 tahun. Oh iya, minggu depan One Piece libur, ya. Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis ya. Dah.